ya panitia harus siap siaga 24 jam untuk menerima zakat melalui online itu. Oke. Dari penjelasan Pak Ustadz nih kayaknya udah distribusinya tuh udah tertata rapi lah ya. Karena setiap tahun memang kita ada data kan. Ada datanya ya. Itu kurang lebih 3.000 mustahik yang sudah kita sampaikan ke mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahri TV. Sekarang gue berada di Masjid Raya Pondok Indah. Ini malam takbiran. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang. Semoga kita tahun depan bisa menjalankan atau bertemu lagi di Lebaran atau bulan puasa yang akan datang. Sekarang gue mau lihat situasi di Masjid Raya Pondok Indah. Nah ini di malam takbirannya. Tadi sih rame pada takbiran, tapi sekarang udah pada mungkin istirahat. Sekarang itu jam 10 malam. Itu sudah sound system sudah ready buat besok. Nah, di sini juga ada kipas buat di atas ini. Ada kipas. Di atas juga ada. Tuh. Besok insyaallah salat Idul Fitrinya jam 7. Nah, yang belum zakat nih harus zakat ya. Nanti kita ke ruang zakat juga, kita bincang-bincang sama orang zakatnya ya. Nah ini situasi yang di bawah. Nanti kalau di bawah katanya sih yang ber-AC ya, di ruang serbaguna ada AC-nya. Berarti kalian tuh kesini harus jam 6 kurang lebih. Di luar juga ada layar, nanti jangan khawatir. Nah itu yang di bawah yang biasa kita buka bersama, nah itu ada AC-nya, jadi nanti dihidupin gitu. Apalagi gue mau keliling-keliling tapi nggak ada orang. Jalanan juga sekarang sepi tuh. Jalan Pondok Indah. Gak kayak tahun-tahun sebelumnya. Ini gelap. Ayo kita ke ruang JIS aja. Ruang JIS itu ruang zakat infak dan sedekah. Oke, kita ke ruang JIS. Yang mau bayar zakat, infak dan sedekahnya bisa. Oke, yuk let's go. Oh ya, gue mau kasih tahu, yang nggak bawa cash juga ada ATM centernya di sini, atau bisa transfer katanya. Iya. Udah kita ke ruang zakatnya aja, yuk kita tanya-tanya. Saya nih udah di ruang JIS-nya Masjid Raya Pondok Indah. Kebetulan saya ini udah ketemu sama petugas di sini, udah minta izin bahwa mau tanya-tanya tentang kegiatan di Masjid Raya Pondok Indah. Ini adalah Pak Ustadz Apip Pudin. Beliau ini juga sebagai panitia JIS dan juga di Masjid Raya Pondok Indah. Ini salah satu unit KPJ. KPJ itu Komunitas Peduli Jenazah. Nah ini salah satu petugasnya. Salah satu petugasnya nih Pak Afifuddin. Jadi, nah ini Pak Ustadz Afifuddin ini, saya mau nanya nih tentang JIS-nya Masjid Raya Pondok Indah. Tadi yang pertama, jadi banyaknya nih total dari JIS Masjid Raya Pondok Indah. Cara distribusinya seperti apa sih? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Bahwa setiap tahun memang kita melaksanakan
penerimaan dan penyaluran zakat fitrah di Masjid Raya Pondok Indah ini. Maaf Pak Ustadz, di agak maju sedikit biar. Alhamdulillah, ini juga kita bersyukur, terima kasih kepada jamaah yang masih mempercayakan kepada kami sebagai panitia untuk menyalurkan zakatnya. Jadi setiap tahun memang di Masjid Raya Pondok Indah ini menyiapkan panitia zakat menerima dan menyalurkan. Jadi seluruh jamaah sekitar Masjid Pondok Indah, baik di wilayah komplek Pondok Indah ataupun sekitarnya, kadang ada dari Bintaro, dari Kebayoran, dari Depok juga kadang-kadang ada yang memang mereka itu mengamanahkan kepada kita untuk menyalurkan zakat. Dan untuk menyalurkan zakat ini memang kita ada dua, yaitu untuk mustahik secara pribadi dan lembaga. Jadi kita itu membuka untuk proposal untuk lembaga, baik masjid, musola, masjid taklim, kemudian yayasan Santun Yatim Piatu, kita buka itu untuk proposal. Nah, alhamdulillah 3 hari kami menyalurkan zakat ini. Yang pertama untuk wilayah Masjid Raya Pondok Indah sekitar Bayoran, Pondok Pinang, kurang lebih 3 RW, yaitu kurang lebih 3.000 mustahik yang sudah kita sampaikan ke mereka. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir kemarin adalah lembaga yang memang sebelumnya mereka memberikan atau menyampaikan proposalnya kepada kami, tapi tetap kita perhatikan keasliannya, maksudnya, dan kita pastikan bahwa itu lembaga itu benar-benar membutuhkan. Dan alhamdulillah kemarin tersalurkan untuk proposal buat lembaga-lembaga seperti masjid, musola, masjid taklim, dan yatim piatu. Itu untuk berfungsikan untuk penyaluran zakat yang ada di Masjid Raya Pondok Indah. Demikian. Oh, berarti cara penyalurannya udah tertata ya? Udah, memang setiap tahun kita ada datanya. Udah ada datanya, jadi tinggal distribusi langsung gitu ya? Tinggal cek ulang apakah ada penambahan atau ada pengurangan. Apakah orang itu masih ada atau memang sudah tidak ada atau memang ada penambahan. Oke. Kita melihatnya dari RT RW. Oh, dari RT RW. Berarti tapi besar kemungkinan orang luar juga bisa masuk dengan proposal itu tadi. Ya itu. Makanya, gitu. Bisa untuk proposal memang lebih ininya ada ke lembaga. Walaupun perorangan juga ada, tapi lembaga kebanyakan di lembaga. Di lembaga. Oke, kayaknya sih emang udah dari penjelasan Pak Ustadz nih kayaknya udah distribusinya tuh udah tertata rapi ya. Karena setiap tahun memang kita ada data kan. Ada datanya ya. Dari Pak RW dan Pak RT kita kerjasama sama beliau untuk menyalurkan ini. Benar-benar nama-nama beliau itu, nama-nama mustahik itu benar-benar kita kerjasama dengan RW dan RT. Jadi benar-benar terarah gitu. Udah terarah lah ya. Udah tepat sasaran lah ya. Iya, insya Allah. Udah tepat sasaran. Teliti dengan cara menyalurkan. Oke, pertama sih itu ya yang cara distribusinya tadi udah dijelaskan. Nah, sekarang saya pengen tanya lagi nih sama Pak Ustadz. Kalau untuk membayar zakat itu di sini apakah bisa transfer atau kita harus datang langsung gitu Pak Ustadz? Ya. Bagusnya gitu. Sekarang itu kan zaman now ya, artinya memang kita memudahkan jamaah untuk ibadah berkaitan dengan zakat. Nah, memang sebaiknya memang seorang muzaki itu datang langsung menyerahkan gitu, itu lebih afdal sebenarnya.
namun dengan perkembangannya zaman, maka kita juga tidak bisa mengharuskan, jadi memudahkan orang untuk beribadah yang berkaitannya dengan zakat. Maka kita juga menyediakan secara online lah maksudnya, walaupun tidak hadir di sini, kebanyakan beliau itu untuk zakatnya ini lewat transfer gitu kan. Tapi kita tetap datanya akurat gitu. Artinya memang tercatat dengan rapi, walaupun memang banyak jamaah yang melaksanakan zakatnya itu melalui transfer. Tapi data kita tetap teliti dan akurat sesuai dengan apa yang dizakatkan oleh musaki. Berarti udah kalau misalkan transfer udah ada tanda buktinya Ada, gitu ya. ada. Berarti yang tadi dibilang dengan tertata rapi adalah nanti ada tanda bukti Ada tanda bahwa sudah membayar zakat gitu kan, nanti melalui by foto gitu atau Ya, gitu ya. jadi nanti ada bukti transfer, kemudian kita juga ada formnya. Jadi dia niat zakat apa, zakat fitrah atau mal atau fidyah, di situ nanti tercantum semuanya. Jadi benar-benar sesuai dengan niat daripada musaki itu. Oke. Dan ini adalah sangat memudahkan kepada jamaah, apalagi memang 2 tahun belakangan ini kan pandemik, jadi kebanyakan orang itu zakat itu kalau yang masih berpikirnya masih kehati-hatian dalam pandemi ini, mereka kebanyakan ditransfer. Ya, kita makanya memudahkan itu ya. Tapi alhamdulillah selama perjalanan ini semuanya baik-baik aja, artinya tidak ada kendala. Walaupun memang ya panitia harus siap siaga 24 jam untuk menerima zakat melalui online itu. Oke. Berarti kalau zakat fitrah yang saya tahu kan, berarti zakat fitrah itu kan dibayarkan di saat bulan Ramadan. Zakat mal bisa nggak di luar Ramadan itu, Pak Ustadz? Ya, emang zakat fitrah itu kapan dimulaikan zakat fitrah adalah ketika masuk 1 Ramadan dan sampai 1 Syawal. Maka disitulah kemudian diwajibkannya melaksanakan zakat fitrah. Ya, nanti kita sambung lagi, Pak Ustadz. Oke. Ya. Nah, Pak Ustadz, kita sambung lagi nih. Nah, apakah zakat malnya itu bisa dibayarkan di bulan-bulan yang lain gitu, Pak Ustadz? Ya. Orang itu pengertiannya kalau bayar zakat itu kebanyakan di bulan puasa. Iya. Sebenarnya tidak harus di bulan puasa, karena zakat mal itu adalah hitungannya sesuai dengan ketentuan haulnya. Haul itu adalah hitungan waktunya. Kalau memang jatuh temponya enggak di bulan puasa, di bulan-bulan lain, ya maka disitulah yang harus dibayar di bulan yang lain itu. Artinya kalau sudah mencapai 1 tahunnya tidak harus di bulan puasa, ya memang harus dibayar di luar bulan puasa gitu. Cuma kemudian orang berpikir, saya bayar zakat mal sekalian di bulan puasa karena berpikirnya pahalanya lebih banyak. Tapi tidak memikirkan hitungannya. Padahal ketika di bulan puasa dia belum sampai 1 tahun, berarti kan belum kena wajib, atau mungkin belum waktunya bayar zakat, kemudian dia dibayarkan zakat. Nah, atau kadang-kadang orang berpikirnya bahwa mumpung lagi sekalian, kadang-kadang berpikirnya itu bayar di bulan yang berkah ini ya. Itu karena banyak pahalanya. Tapi tidak melihat hitungannya. Kan zakat mal itu kan harus sampai haulnya, hitungan sampai 1 tahun, kemudian nisabnya. Jadi pertanyaannya kenapa banyakkan orang bayar di zakat fitrah? Mereka berpikirnya berlomba-lomba nyari pahala yang lebih banyak, maka di bulan puasa. Jadi sekalian lah ya, zakat fitrah juga, zakat mal juga di bulan Ramadan. Padahal mah kan intinya di luar Ramadan ini bisa lah. Cara bayar zakat itu di bulan apa aja sesuai dengan waktunya gitu. Nah, di Masjid Raya Pondok Indah ini nerima juga nggak sih di selain bulan Ramadan gitu? Oh iya, pastinya gitu. Itu kan selalu menyiapkan penerimaan zakat. Terutama zakat mal, sedekah,
Kemudian fidyah juga dibayar di bulan apa aja, tidak harus di bulan puasa. Dan zakat mal ini kan biasanya lebih ke orang-orang yang memang sudah mempunyai nilai nisabnya ya, nilai nisabnya, karena tidak semua orang itu pasti wajib membayar zakat, walaupun kita memiliki, kadang orang punya motor, punya mobil, berpikirnya punya harta, tapi itu sebenarnya harta yang sedang berjalan, artinya sedang dipakai, itu tidak harus dizakati. Zakat mal itu adalah harta yang tersimpan, kalau sudah sampai nisabnya dan sampai haulnya atau sudah sampai 1 tahun, maka hendaknya dikeluarkan 2,5%. Jadi kira-kira gitu. Jadi zakat mal itu tidak harus di bulan puasa. Kalau hitungannya sudah belum sampai 1 tahun, maka tidak harus di bulan puasa harus dibayar, takutnya belum sampai waktunya. Jadi kira-kira itu. Ya, untuk sementara mungkin itu aja yang bisa saya tanyain. Nanti ini para penonton atau para pemirsa ini yang mau ada pertanyaan gitu, nanti komen aja di bawah, siapa tahu nanti kita bisa, nanti saya gitu ketemu lagi sama Pak Ustadz Afifuddin dengan mungkin bulan-bulan yang lain gitu kan, di dalam dalam acara-acara yang lain juga, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Nah, para pemirsa yang mau komen apa aja tentang mungkin seputar zakat atau seputar yang lainnya juga nanti bisa komen aja lah, intinya komen, dan jangan lupa di subscribe gitu kan, biar supaya nanti bisa berkembang dan kita bisa silaturahmi. Nah, oke, itu aja. Siap. Makasih Pak Ustadz Afif, juga Bapak Ipul sudah mengisikan waktunya di tempat kami. Kami terima kasih. Mudah-mudahan kita juga perlu masukan juga. Jadi apa-apa yang menjadi kekurangan kami, memang ini kelemahan kami, dan apa-apa yang bisa bermanfaat buat yang semuanya, ini adalah masalah dari Allah SWT. Tentunya kami adalah manusia biasa, ada kekurangan dan mohon bimbingannya, ada kalau memang ada yang mohon koreksinya lah ya. Buat kami. Terima kasih Pak Ibu. Berarti nerima kritik dan sarannya. Pasti. Gitu ya. Kita sebagai pengurus masjid harus begitu. Oke. Jadi sekali lagi para pemirsa ini, nanti yang mau ada kritik saran untuk Masjid Raya Pondok Indah bisa komen aja, siapa tahu nanti bisa bisa saya sampaikan, saya perwakilan ke Masjid Raya Pondok Indah. Jadi intinya nggak usah ragu-ragu buat komen aja. Untuk ada pertanyaan sekitar agama pun nanti saya bisa konsultasi langsung sama ustadz-ustadz yang lain atau sama Pak Ustadz Afif ini gitu kan. Banyak kawan-kawan ya, teman-teman juga. Nah, kebetulan juga Pak Afif ini yang tadi saya udah sampaikan di awal bahwa beliau ini adalah salah satu pengurus di KPJ, Komunitas Peduli Jenazah gitu, KPJ. Nanti di sesi yang lain mungkin nanti saya pemirsa juga pasti mau tahu tentang KPJ KPJ sih apa gitu. Nanti gue kupas tuntas, saya kupas tuntas, ada Pak Ustadz, nanti saya kupas tuntas tentang KPJ ini di Masjid Raya Pondok Indah. Oke, stay tune terus di channel Bahri TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.